Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad, kelompok proyek perangkat lunak, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan menjelaskan tentang SKPL serta desain suatu perangkat lunak yang telah kami rancang. Kita buat desainnya dengan nama Sistem Informasi Ukir Pecah. Kita langsung saja. Jadi di sini adalah SKPL proyek perangkat lunaknya. Untuk nama kelompoknya itu adalah Abdul Ghafur Suwarno, Muhammad Irsad, saya sendiri, Ahmad Heri Ramadan, Syaban, dan Hairul Rosidi. Untuk customer sendiri, untuk nama tokonya adalah Ukir Pecah, nama customernya adalah Ansori, aplikasinya sama yang saya sampaikan barusan, itu adalah Sistem Informasi Ukir Pecah atau disingkat dengan SIAP. Untuk user requirement, jadi untuk kebutuhan usernya itu seperti apa sih? Jadi untuk aplikasi ini itu bisa membantu proses transaksi di tempat tersebut. User terdiri dari admin sama user karyawan. Jadi untuk usernya ada dua, nantinya adalah admin sama karyawan. Jadi untuk kebutuhannya adalah membantu mendokumentasikan transaksi harian pada toko tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk batasan-batasannya, itu ada kebijakan umum, itu berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak. Keterbatasan perangkat lunaknya adalah dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan. Asumsi dan ketergantungan, jadi untuk perangkat yang digunakan memiliki browser yang mendukung PHP, serta perangkat yang digunakan dalam keadaan terhubung dengan internet. Setelah itu yang terakhir itu spesifikasi perangkat, lebih baik daripada spesifikasi minimum software. Untuk planning atau tahap desain, jadi untuk sekarang kita masih dalam tahap desain sebelum implementasi atau eksekusi pada sistem informasi tersebut. Kita langsung buka untuk desainnya. Jadi di desain ini kita menyediakan use case diagram, activity diagram, terus ada DFD juga, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk use case diagram kita perbesar dulu. Jadi di sini ada 4 ya daftar untuk yang masalah. Untuk aktornya itu ada 2, yaitu sama seperti tadi, ini adalah karyawan sama owner. Jadi untuk karyawan dan owner sama-sama harus login, ya sama-sama harus login baru bisa mengakses, yaitu saya melihat daftar barang, input data transaksi, melihat data transaksi, mencetak data transaksi. Terus untuk pihak owner itu menambah daftar barang, mengedit daftar barang, edit transaksi, delete dan data transaksi, itu semuanya harus login. Seperti itu. Jadi untuk karyawan memiliki akses untuk melihat daftar barang saja, sedangkan owner itu bisa menambah daftar barang ataupun mengedit daftar barang. Misalkan terjadi suatu kesalahan atau miss dari keterangan dari barang tersebut. Setelah itu untuk karyawan bisa menginput data transaksi, setelah itu bisa melihat data transaksi. Jadi setelah input data transaksi, karyawan juga bisa melihat apakah transaksi yang tadi yang telah diinputkan oleh karyawan masuk atau tidak. Seperti itu. Setelah itu baru bisa karyawan juga bisa mencetak transaksi harian barusan yang sudah kita spesifikasikan di awal. Sedangkan owner juga bisa melihat data transaksi yang sudah dilakukan oleh karyawan dan juga bisa melakukan edit data transaksi sama delete data transaksi seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk sekarang itu tahap activity diagram. Jadi untuk activity diagramnya itu kita mulai dari karyawan. Jadi untuk karyawan memulai dengan membuka aplikasinya. Terus di situ ada 4 menu. Ada 4 menunya itu adalah dari input data transaksi, terus daftar data transaksi, daftar barang sama login. Jadi untuk ketiga-tiganya misalkan langsung buka menu di atas. Jadi menu input data, daftar data transaksi sama menu daftar barang, maka langsung direct langsung ke menu login. Jadi semuanya harus login. Setelah itu baru memasukkan username pada sistem. Jadi sistem menyuruh untuk karyawan masukkan username dan password. Setelah itu baru karyawan memasukkan username dan password. Misal datanya valid, jadi proses validasi dulu. Kalau misalnya valid langsung menampilkan menu utama. Sedangkan kalau misalnya tidak valid, maka akan disuruh untuk memasukkan username dan password kembali. Setelah itu baru nanti karyawan memilih menu, yaitu input data transaksi. Langsung sistem akan menampilkan, yaitu untuk menampilkan input data transaksi.
Setelah itu baru karyawan menginputkan data, terus menekan tombol simpan. Baru nanti akan terjadi request pada database untuk menyimpan data yang sudah kita ataupun dari karyawan yang inputkan data transaksi pada hari ini. Setelah itu baru nanti sistem akan menampilkan info input data berhasil. Jadi kalau misalkan sudah di klik simpan, database akan menyimpan, akan ada informasi bahwa input data berhasil. Setelah itu baru nanti akan menampilkan input data transaksi. Jadi bisa kita teruskan. Jadi setelah input data transaksi berhasil, nanti akan langsung didirect ke input, menampilkan input data transaksi tadi. Jadi input data transaksi yang sudah kita lakukan dalam harian sehari ini atau pada hari ini itu apa saja. Jadi kita bisa langsung melihat. Setelah itu baru nanti menu data transaksinya kita bisa klik, jadi bisa langsung didirect menu data transaksi apa saja yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Setelah itu baru nanti akan memproses melihat daftar barang. Ya, jadi melihat daftar barang itu sistem langsung menampilkan semua daftar barang. Jadi untuk yang pihak karyawan itu tidak bisa melakukan apapun di daftar barang, hanya owner yang bisa mengedit daftar barang. Sedangkan di owner sendiri sama kayak karyawan tadi, jadi semua menu harus login. Jadi kalau misalkan menekan dua tombol di atas, menu daftar di atas, itu akan langsung didirect ke login dulu. Setelah itu, setelah validasi, nanti akan menampilkan daftar menu utama. Setelah itu baru owner itu memencet atau memilih menu daftar barang. Jadi nanti akan pihak owner itu akan memilih untuk menu daftar barang, dan sistem menampilkan data daftar barang. Jadi bisa menambahkan, mengurangi, mengedit untuk masalah keterangan pada barang tadi, seperti itu. Setelah itu baru misalkan mau menambahkan, baru nanti akan menyimpan. Jadi sistem akan menampilkan form untuk menambahkan barang. Nanti kalau misalnya sudah terjadi untuk simpan data, nanti akan disimpan di database. Setelah itu nanti mengedit barang juga, misalkan ada keterangan yang sudah kita inputkan tadi salah, maka nanti owner juga bisa memperbaikinya. Setelah itu di sini untuk owner sendiri itu data transaksi ya, dan untuk data transaksinya ini itu bisa menyimpan perubahan. Jadi untuk owner sendiri itu bisa mengedit data transaksi tadi. Itu untuk setelah itu memilih salah satu data transaksi untuk dihapus. Jadi misalkan kalau misalkan untuk sudah terjadi rekapan data, misalkan data transaksi tadi sudah tidak diperlukan, bisa dihapus. Setelah itu kita masuk ke DFD, jadi data flow diagram. Jadi kalau misalkan tadi use case ataupun dari UML itu kita melihat dari segi pandang faktor, sedangkan untuk DFD itu kita melihat dari segi pandang sistem, seperti itu. Jadi untuk DFD level 0 dulu ya. Jadi untuk inisialisasi yaitu ada sistem ukir kerja, ada karyawan, ada owner. Jadi sini untuk karyawan sendiri melihat data, sistem informasi adalah menampilkan data transaksi atau lain sebagainya. Ini kan ada login dulu, sistem login. Jadi kalau misalkan data transaksi, sistem informasi berbaca menampilkan data transaksi ke karyawan. Melihat daftar barang, maka nanti sistem informasi akan memberikan ke karyawan adalah daftar barang tadi. Sama juga untuk owner sistem memberikan sistem login dulu. Jadi semua proses interaksi dari sistem tadi harus login. Setelah itu baru nanti owner itu melihat daftar barang, nanti sistem informasi akan memberikan daftar barang tadi. Setelah itu baru nanti di level 1. Jadi untuk level 1 sudah ada database. Jadi untuk yang ini, jadi itu ada data transaksinya. Jadi ada login, setelah login tadi baru nanti ada login. Ini adalah pemekarannya. 1.1 ini login, 1.2 adalah data transaksi, dan 1.3 adalah data barang. Status login, setelah itu nanti kita sudah login. Jadi untuk yang login itu statusnya siapa sih, karyawan apa owner, seperti itu. Lalu baru
sistem itu akan menampilkan untuk masukkan username sama password. Setelah itu baru nanti untuk data transaksi, di sini karyawan juga menginputkan transaksi, sedangkan untuk data transaksinya adalah menginsert form kepada karyawan, sama juga ke pihak owner. Jadi untuk yang data transaksi di sini juga username dan password, cetak data transaksi, dan owner ingin edit transaksi nih, jadi nanti ada daftar data transaksinya, jadi bisa diedit, bisa dihapus dan lain sebagainya. Nah untuk QRD-nya ini sama juga, ada admin, ada owner, data transaksi, data barang, karyawan. Jadi ada owner, karyawan. Jadi statusnya itu admin memiliki dua. Jadi ada owner sama karyawan. Terus memproses dua, itu memproses data transaksi dan mengolah data barang. Sedangkan karyawan memiliki ID karyawan, username, password. Sedangkan admin itu username, password, admin, ID adminnya siapa, ID karyawannya siapa, ID owner siapa. Terus untuk memprosesnya itu data transaksinya tadi, yaitu kode barang, kode transaksinya seperti apa, berapa, harganya berapa, terus tanggal transaksinya itu tanggal berapa, proses transaksinya tersebut. Terus yang berikutnya itu adalah CDM, itu konseptual data model. Ini adalah suatu konseptual dari untuk awalan untuk nanti yang akan kita gunakan pada sistem database kita yang kita gunakan pada MySQL. Di sini ada barang, transaksi, user, sama level. Dan untuk level ini untuk menentukan usernya siapa. Misalkan user levelnya karyawan ataupun owner, seperti itu. Jadi di sini satu level dimiliki oleh banyak tingkatan dalam user. Jadi misalkan ada tingkatan user owner sama karyawan, seperti itu, ada dua. Seperti itu untuk barang. Jadi untuk user ini satu user mencatat banyak barang. Satu ini satu user memproses banyak transaksi. Setelah itu transaksi itu memuat banyak barang. Jadi bisa satu transaksi itu bisa memuat banyak barang. Setelah itu baru PDM-nya adalah pemekaran atau misalkan lebih ke perincinya yang akan kita gunakan pada sistem database di sistem informasi kir pecah barusan. Jadi cukup jelas untuk masalah desain. Jadi untuk yang SKPL user requirement-nya, jadi kebutuhan usernya itu seperti apa sudah kita jelaskan pada tahap awal tadi. Untuk yang kedua ini adalah tahap desainnya itu seperti apa sih, jadi use case-nya itu seperti apa, DFD-nya seperti apa, terus IRD-nya itu seperti apa, terus untuk CDM BDM-nya untuk yang akan kita gunakan di sistem database kita itu seperti apa sudah kita jelaskan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.